Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita berbicara kecepatan, jarak, dan waktu. Dalam video kali ini akan saya sampaikan satu rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua adalah contoh-contoh soal, dan yang ketiga latihan soal. Oleh karena itu, ikuti terus video ini agar kalian paham dan bisa mengerjakan soal-soal. Yang pertama, rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan, jarak, dan waktu saya gunakan rumus yang saya namakan dengan segitiga Jokowi. Kita tidak berbicara tentang presiden kita tidak bicara politik, tapi saya berbicara tentang rumus kecepatan, jarak, dan waktu supaya bisa dihafal. Rumusnya seperti ini: J, K, dan W dalam sebuah segitiga. J ini menunjukkan adalah jarak, K menunjukkan kecepatan, dan W menunjukkan waktu, di mana kecepatan biasanya dilambangkan dengan satuan kilometer per jam, meter per menit, dan seterusnya. Sementara jarak dilambangkan dengan satuan kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Dan waktu dilambangkan dengan satuan jam, menit, atau detik. Nah, misalkan ada 5 km per jam, ini menunjukkan bahwa kecepatan. Ada 5 km, berarti itu menunjukkan adalah sebuah jarak. Dan 1 jam ini menunjukkan sebuah waktu. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam rumus? Mudah saja. Yang pertama, jika ada yang mencari kecepatan, maka huruf K-nya kita tutup. Seandainya kita diminta untuk berapa kecepatan, maka yang diminta kecepatan, K-nya yang ditutup, maka ketemu dengan J per W. Nah, bagaimana kalau jarak? Sama, jaraknya yang ditutup, J-nya yang ditutup, maka akan tampak K kali W. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang atas itu dibagi yang bawah, sementara kanan kiri itu dikali. Sama halnya dengan W. Apabila yang diminta adalah waktu, maka W-nya yang ditutup, maka ada J dan J dibagi K. Oke ya. Rumus ini walaupun tidak hafal, paling tidak kalian harus memahami, karena matematika itu salah satu kuncinya harus paham. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Yang diminta adalah kecepatan sepeda. Artinya kita pakai rumus Jokowi, kita minta yang diminta adalah kecepatan. Kita tutup yang K. Yang K kita tutup, maka akan muncul huruf J per W. Oke, ada J per W. Oke, J kita masukkan, jaraknya kita masukkan, jaraknya 300 meter dan waktunya adalah 15 menit. Waktunya 15 menit. Nah, dari sini bisa kita hitung 300 meter per 15 menit. 300 dibagi 15, maka akan ketemu 20. Nah, ini yang diminta kecepatan, maka satuannya berubah menjadi meter per menit. Oke, soal yang pertama. Jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Kita masuk ke soal yang kedua. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh yang dicari adalah jarak. Maka dalam segitiga Jokowi, ini yang ditutup adalah yang huruf J, karena yang diminta adalah jarak. Nah, kita tutup J-nya. Oke, maka muncul
K dikali W. Nah, kita masukkan kecepatannya berapa? Ada 32 km per jam. Kita masukkan, kita tulis 32 km per jam dikali waktunya berapa? Waktunya 3 jam. Kita masukkan 3 jam. Oke, kita kali sekarang 32 km kali 3 ada 96. Karena ini yang diminta adalah jarak, maka kita masukkan kilometer. Oke, sampai sini paham? Maka jadi jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 km. Soal yang ketiga. Budi ingin bepergian ke kota menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Yang dicari adalah waktu. Nah, kalau cari waktu maka W itu yang kita tutup, maka akan ketemu W sama dengan J dibagi K. Kita tulis W sama dengan J dibagi K. Jaraknya berapa? Dari kota A ke kota B adalah 90 km. Kita masukkan 90 km dengan kecepatannya 30 km per jam. Oke ya. 30 km per jam. Dibagi, maka ketemu 90 bagi 30, ketemunya adalah 3. Oke, ketemunya 3. Karena ini adalah yang dicari waktu, maka satuannya adalah jam. Nah, jadi waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke kota B adalah 3 jam. Berikutnya latihan soal. Selamat mengerjakan. Kerjakan dengan baik karena ini hanya sebuah latihan. Kerjakan saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.